Bagi rekan-rekan yang mungkin beberapa kali melihat foto atau video yang pernah saya upload terkait rumah kabin JJ Zahra, mungkin pernah melihat bahwa salah satu hobi saya adalah bercocok tanam, menanam sesuatu, terutama tanaman buah atau tanaman-tanaman lain yang bermanfaat. Nah, bisa dilihat dari sudut sawah di lingkungan rumah kabin JJ Zahra, itu saya menanam tanaman-tanaman talas. Kemudian di pinggirannya itu ada tanaman kelapa. Kemudian di pinggir dekat daratannya saya menanam pohon pisang. Pisangnya pilihan, ada pisang Raja Bulu, ada pisang Ambon, pisang Ampiang, dan pisang Mas, serta beberapa pisang lain yang merupakan pisang pilihan. Kemudian di sini ada pohon pete, kemudian ada juga pohon nangka, cempedak, mangga, kelapa, pepaya, jambu, markisa, manggis, alpukat, dan lain-lain. Nah, ini adalah konsep yang harapannya adalah tiap jengkal tanah itu bisa memberikan manfaat, ya. Saya ambil contoh, misalkan kita lihat jalan ke arah depan sini. Saat pertama kali rumah kabin JJ Zahra disiapkan, salah satu pertimbangan yang diinginkan adalah agar bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya dari tiap area atau lahan yang dimiliki. Nah, ini seperti contoh di lingkungan rumah kabin saya ada kolam ikan, isinya ada ikan gurame, ikan mujair, ikan mas, dan lain-lain. Nah, untuk keperluan makanannya saya menanam bibit talas. Nah, ini sampai ujung sana saya menanam bibit talas. Bisa juga saya menanam sente, tapi talas ini lebih manfaat karena bisa dikonsumsi sayurnya, jadi sayur lompong atau sayur talas. Sampai ke ujung seperti sana, sampai ke sana. Jadi sebagai makanan tambahan saya bisa memberikan daun-daun talas ini secara rutin, ya, seperti ini. Nah, ini karena di lingkungan rumah kabin, jadi pematangnya itu tidak apa-apa, saya tanami seperti ini. Untuk bibit talas ini saya datangkan, saya lupa ya, ada beberapa yang saya datangkan dari Bogor, ada juga yang saya datangkan dari tempat lain. Terutama memang yang paling banyak tuh saya tanam yang saya datangkan dari Bogor. Nah, ini sawahnya baru ditandur. Di samping sawah itu saya juga menanam kelapa, bibit-bibit kelapa, dan ini mungkin bisa dilihat ini adalah tanaman singkong. Nah, ini waktu itu tanaman singkong saya datangkan juga dari luar kota bibitnya. Kalau nggak salah itu dari Pangandaran, ya. Saya selalu bilang kalau tidak salah atau kalau nggak salah karena saya lupa ingat. Tapi saya ingatnya bahwa ini bukan ditanam dari apa yang sudah ada, melainkan saya datangkan bibit pertamanya itu dari luar kota, sampai kemudian setelah dia besar, dia udah dikonsumsi, batang dari singkongnya itu dipotong-potong, kemudian ditanam kembali seperti ini. Kadang kalau singkong ini saya suka minta tolong pada Indra yang biasa mengelola dan mengurus rumah kabin JJ Zahra untuk membantu menanaminya. Tapi seperti ini, nah ini ada daun serai, ya. Sampai di sini juga ada serai, sampai mungkin agak sulit dilewati ini serai. Ini adalah serai yang saya tanam beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan saat saya menanam,
saya tidak tahu apakah dia bisa tumbuh. Saya ingat waktu itu saya menanam bukan hanya serai, tapi juga ada kunyit, ada jahe, ada tanaman-tanaman yang lain. Pokoknya prinsipnya adalah kalau memang dia bisa menghasilkan, mengapa tidak? Toh tugas saya hanya menanam, diusahakan dia bisa tumbuh dan bagus, dan kalau sudah bisa, ya nanti saya berarti bisa manfaatkan. Apalagi serai ini tanaman manfaat, bukan hanya untuk masakan, tapi juga untuk minuman. Ini saking rapatnya pohonan, ini saya sampai susah lewat, sampai susah jalan. Tapi ya saya senang-senang saja karena ini bisa memberikan nilai tambah, ya, menambah manfaat dari rumah kabin JJ Zahra. Bukan hanya untuk saya pribadi maupun keluarga, tapi juga buat yang lain yang memerlukannya. Dan kalau sudah seperti ini anakannya banyak. Jadi dia punya anakan-anakan yang kemudian bisa saya tempatkan lagi, saya bisa tanam lagi di tempat yang lain. Nah, di sini ada pohon sente juga, ini daunnya beda. Sente ini tidak bisa dikonsumsi, tapi daunnya bisa digunakan sebagai makanan utama untuk ikan gurame. Di sini kalau dilihat ada yang daun-daun talas ataupun daun sente yang sudah dipotong seperti ini. Nah, ini biasanya oleh Indra sudah dipotong kemudian dijadikan sebagai makanan ikan. Jadi bukan hanya manfaat buat kita sebagai manusia atau yang mengelola, tapi juga manfaat buat hewan atau ternak peliharaan kita. Ini kalau saya suaranya agak ngos-ngosan, ya harap dimaklumi karena memang jalan dari ujung sana ke ujung sini lumayan perjuangan. Nah, di sini saya ada nanam pisang di pinggir jalan. Saya jadi ingat dulu saya pernah punya game haidai, dan permainan haidai itu persis seperti yang saya alami sekarang. Jadi kebiasaan saya di haidai itu hampir tiap jengkal tanahnya itu ditanami sesuatu sehingga terlalu rapat, tapi juga di sisi lain memberikan manfaat secara maksimal. Nah, di sini masih banyak pohon serai, kemudian juga ada pohon-pohon pisang. Mungkin pohon pisangnya tumbuhnya kurang maksimal karena memang tanahnya kering, tapi pohon serainya ini tumbuh rapat sekali. Kemudian juga ada pohon kelapa di pinggir. Nah, ini adalah pohon singkong yang pernah ditanam sebelumnya, kemudian sudah dipanen hasilnya, sedangkan sisa-sisanya itu atau batang-batangnya itu dipotong kembali untuk ditanam. Nah, di sini tadi saya jalan dari ujung sana. Di sini sama, di sisi seperti ini. Ini banyak pohon serai, ada juga rumput odot buat kelinci atau kambing. Kemudian di sana ada pohon pisang. Di pinggiran kolam ini juga ada pohon talas. Sini adalah kolam ikan tepat di depan rumah kabin. Sini adalah, ini ada pohon pisang yang sudah berbuah. Kemudian di samping dia ada pohon pisang yang sudah berbuah juga. Kemungkinan besar ini pisangnya tipenya Raja Bulu. Kemudian di sini ada ubi. Dan di sini di pinggirnya ini ada sebagian pohon singkong maupun ada pohon pete Cina. Ini pohon pete Cina
sudah ada buahnya. Daunnya bisa dijadikan sebagai makanan kelinci atau makanan kambing. Kemudian di sini juga ada tanaman bunga rosella yang biasa buahnya itu atau bunganya itu saya jadikan atau saya keringkan untuk dijadikan sebagai minuman teh. Nah, seperti ini. Jadi prinsipnya tetap sama ya. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keperluan agar bisa tiap jengkal tanah, tiap area tanah itu bisa bermanfaat untuk kemaslahatan kita. Nanti manfaatnya baik untuk kita pribadi, keluarga, maupun untuk orang lain yang mungkin mendapat manfaat dari apa yang kita tanam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Zahra.